Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Olga Yulia dengan NIM C1C02347 dari kelas E. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana perkembangan metode penelitian dan sistematika penelitian untuk melengkapi UAS atau ujian akhir semester dari Bapak Nurmanzah, SPD, NPD. Oke. Langsung saja, kita masuk kepada yang pertama, yaitu perkembangan metode penelitian kuantitatif, yang artinya di mana positivistik atau dedukatif menguji atau membuktikan teori. Jenis penelitian kuantitatif ini menurut Gay, Mills, and Irassian 2009, Emzer 2015, Creswell 2015. Yang pertama itu ada eksperimen, yaitu pemberian tindakan, yang mana terdiri dari 7. Yang pertama uji beda satu sampel atau 2 uji beda 2 sampel berpasangan, 3 uji beda 2 sampel bebas, 4 uji beda 2 rata-rata sampel tak bebas, 5 uji beda 2 rata-rata sampel tak homogen, 6 uji ANOVA, 7 analisis kovariat. Nah, yang kedua itu adalah korelasi atau tidak memberikan tindakan atau bagian dari ex post facto. Yang pertama itu korelasi sederhana, yang kedua itu korelasi ganda. Yang ketiga ada regresi yang terbagi atas 4, yaitu analisis regresi, anarek sederhana, anarek ganda 2 prediktor, anarek ganda 3 prediktor, dan anarek komponen utama. Yang keempat ada survei, bagian dari ex post facto. Itu terdiri dari 3. Yang pertama itu cross sectional, yang kedua ada successive independent sample design, yang ketiga longitudinal. Ya, kita masuk kepada jenis penelitian kualitatif menurut Gay, Mills, and Irassian 2009, Emzer 2015, Creswell 2015. Yang pertama itu grounded theory, yang mana artinya menghasilkan teori karena teori yang ada tidak bisa menyelesaikan masalah substantif. Fenomena inti dan bukan. Proses kejadian, kegiatan, tindakan, dan interaksi dari waktu ke waktu. Yang kedua itu etnografi. Tema budaya terbentuk dalam suatu kelompok. Budaya sama, pola perilaku, keyakinan, dan bahasa yang sama. Kerja lapangan, etnografis realis, studi kasus, dan etnografi kritis. Yang ketiga itu ada studi kasus, meneliti kasus secara mendalam dengan mempelajari latar belakang, keadaan, dan interaksi yang terjadi. Yang keempat itu naratif, mendeskripsikan kehidupan individu, mengumpulkan dan menceritakan atau menarasikan tentang kisah hidup seseorang. Autobiografi, biografi, life writing, cerita kehidupan dan riwayat hidup, personal accountant atau lisan, narasi pribadi, dan wawancara narasi. Yang kelima ada fenomenologi atau mengali data untuk menemukan makna dari hal yang mendasar dari fenomena, realita atau pengalaman yang dialami. Yang keenam ada historis, fokus pada peristiwa atau waktu yang sudah berlalu dan melakukan rekonstruksi masa lalu dengan data atau sanksi sejarah yang masih ada pada saat sekarang ini. Yang ketiga ada campuran atau mixed metode, deduktif, induktif, deduktif. Nah, jenis penelitian campuran ini menurut J. Mills and Irassian 2009, Emzer 2015, Creswell 2015. Yang pertama ada penelitian pengembangan yang dimana menghasilkan produk dengan langkah-langkah pengembangan yang bersifat kuantitatif dan kualitatif. Jenis 1. Penelitian produk dan peralatan, 2. Penelitian model. Nah, yang kedua ada penelitian tindakan. Memberikan tindakan pada satu kelas dengan harapan mampu meningkatkan kemampuan siswa dengan sistem siklus.
Ingat, sebaiknya memahami permasalahan yang dialami sebelumnya. Yang ketiga ada penelitian deskriptif, yang dimana kita mendeskripsikan data kuantitatif dan kualitatif. Yang keempat ada paralel konvergen, di mana pengumpulan data kuantitatif, pengumpulan data kualitatif, hasil data kuantitatif dan kualitatif, menggabungkan hasil untuk perbandingan, menginterpretasi atau menjelaskan konvergensi atau divergensi. Yang kelima ada sequential explanatories, itu pengumpulan dan analisis data kuantitatif, hasil kuantitatif, menentukan hasil kuantitatif untuk dijelaskan, pengumpulan dan analisis data kualitatif, hasil kualitatif. Menginterpretasi bagaimana data kualitatif menjelaskan hasil. Yang keenam itu sequential exploratory, yaitu pengumpulan dan analisis data kualitatif, hasil kualitatif, menggunakan hasil untuk membentuk variabel, instrumen, intervensi. Pengumpulan dan analisis data kuantitatif berdasarkan variabel, instrumen, intervensi, hasil kuantitatif, menginterpretasi data kuantitatif, memberikan hasil baru, instrumen, dan intervensi data. Nah, sekarang kita masuk kepada sistematikanya. Kita mulai dari sistematika proposal penelitian kuantitatif. Nah, pada bab 1, yaitu pendahuluan, yang dimana berisikan latar belakang yang menjelaskan kelemahan X dan diberikan solusi variabel X atau disampaikan potensi X sehingga mempengaruhi Y. Yang kedua, yang B, itu ruang lingkup penelitian berisi batasan masalah. Yang C, rumusan masalah, itu mempertanyakan apakah atau adakah. Yang D, tujuan penelitian, itu tuh mengetahui pengaruh atau hubungan sesuatu yang kita bahas. Yang E, manfaat penelitian, manfaat teoretis dan manfaat praktis. Yang F, definisi operasional, itu menjelaskan secara operasional variabel X dan Y. Bab kedua itu kerangka teori dan kerangka berpikir, yang dimana kita membahas teori yang digunakan, penelitian-penelitian relevan, kerangka berpikir, dan hipotesis penelitian. Ada pengaruh X terhadap Y, atau ada hubungan X dengan Y. Bab 3 itu tentang metodologi penelitian, yang terdiri dari metode penelitian, itu menjelaskan metode dan desain penelitian. B, waktu dan tempat penelitian. C, deskripsi variabel penelitian. D, populasi dan sampel. E, teknik pengumpulan data atau kuesioner atau tes. Instrumen penelitian, lembar kuesioner atau tes. Uji coba instrumen, validitas dan reliabilitas, dan teknik analisis data. Nah, teknik analisis data ini terbagi dua, yaitu uji persyaratan atau uji normalitas dan uji homogenitas. Dan kedua itu uji hipotesis. Selanjutnya ada daftar pustaka, itu kita sesuaikan dengan yang dikutip atau diisi dan sebaliknya. Format bisa APA, MLA, IEEE, Vancouver, dan Chicago. Nah, ini sistematika pada LTA atau skripsi atau tesis atau disertasi. Yang pertama itu abstrak, halaman setelah lembar pengesahan, menggunakan pola imrat plus kata kunci, maksimal 250 kata. Empat itu hasil dan pembahasan, yang dimana kita membahas hasil penelitian. Kita harus menjawab sesuai rumusan masalah, sampaikan hasil penelitian berupa uraian, tabel, dan gambar, dan ingat jangan dikomentari dahulu. Nah, yang B itu pembahasan, kita bandingkan hasil penelitian dengan teori dan penelitian relevan disertai data penelitian sehingga diperoleh novelty. Nah, pada bab 5 itu ada penutup, yang dimana kesimpulan jawab sesuai jumlah rumusan masalah dan simpulan dari hasil penelitian dan pembahasan. B, saran, kita harus menyarankan sesuai dengan manfaat praktis, khususnya saran untuk penelitian lanjutan.
Yang berikutnya daftar pustaka, kita harus menyesuaikan dengan yang kita kutip dan sebaliknya. Format bisa APA, MLA, IEE, Vancouver, dan Chicago. Selanjutnya ada lampiran, di mana berisi instrumen penelitian, data penelitian yang diperoleh, dan proses analisis data. Kita lanjut kepada sistematika proposal penelitian kualitatif, yang dimana ada bab 1 itu pendahuluan, yang berisi latar belakang, menjelaskan topik umum yang dikaji, menjelaskan pentingnya objek yang dikaji berdasarkan teori, penelitian relevan, dan kebijakan, menjelaskan hasil observasi, masalah atau potensi, dan memetakan hasil penelitian relevan dari jurnal. Yang B, ada ruang lingkup penelitian berisi batasan masalah. C, rumusan masalah itu kita isi dengan pertanyaan bagaimanakah. Yang D, tujuan penelitian, itu tuh kita mendeskripsikan gimana tujuan penelitian kita. Yang E, manfaat penelitian, manfaat teoretis dan manfaat praktis. Yang F itu definisi istilah. Bab 2 itu berisikan landasan teori, yang dimana terbagi teori yang digunakan dan penelitian-penelitian relevan. Yang ketiga ada bab 3 itu metode penelitian, di mana itu metode penelitiannya menjelaskan metode dan desain penelitian, waktu dan tempat penelitian, data dan sumber data penelitian, teknik pengumpulan data itu berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi, instrumen penelitian, penelitian dibantu pedoman wawancara, lembar observasi, dokumen atau handicap. Yang selanjutnya ada uji kebahasaan data, bisa triangulasi, dan member check, dan lain-lain. Yang selanjutnya adalah teknik analisis data, itu terbagi atas 4. Yang pertama ada reduksi data, kedua display data, yang ketiga interpretasi, yang keempat kesimpulan. Selanjutnya ada daftar pustaka, kita harus menyesuaikan dengan isi dan sebaliknya. Format yang bisa kita gunakan adalah APA, MLA, IEEE, Vancouver, dan Chicago. Kalau untuk LTA atau skripsi atau tesis atau disertasinya, itu kita mulai dari abstrak, halaman setelah lembar pengesahan, menggunakan pola IMRAT plus kata kunci, maksimalnya 250 kata. Bab 4 itu hasil dan pembahasan, yang dimana hasil penelitian itu tuh harus dijawab sesuai rumusan masalah, sampaikan hasil penelitian berupa uraian tabel dan gambar, dan ingat jangan dikomentari dahulu. Yang B ada pembahasan atau banding hasil penelitian dengan teori dan penelitian relevan disertai data penelitian sehingga diperoleh novelty. Bab 5 itu adalah penutup, di mana kita harus memberi kesimpulan sesuai dengan rumusan masalah dan simpulan dari hasil penelitian dan pembahasan. Yang kedua ada saran, kita harus menyarankan sesuai dengan manfaat praktis, khususnya saran untuk penelitian lanjutan. Selanjutnya ada daftar pustaka dan lampiran. Itu tuh berupa instrumen penelitian, data penelitian yang diperoleh, dan proses analisis data. Nah, kita akan menjelaskan sedikit tentang metodologi penelitian pada bab 3 pada sistematika untuk skripsi. Yang pertama itu ada metode penelitian, itu berisi pendekatan metode atau desain penelitian. Nah, untuk yang B, waktu dan tempat penelitian, itu menjelaskan waktu dan tempat penelitian. Untuk penelitian teks, tempatnya adalah teks tersebut. Nah, untuk C, data dan sumber data, itu menjelaskan data dan sumber data untuk penelitian kualitatif, populasi dan sampel untuk penelitian kuantitatif. Yang D itu ada teknik pengumpulan data, di mana menjelaskan cara mengumpulkan data. Kuantitatif tes atau kuesioner, kualitatif itu wawancara, observasi, dokumentasi, dan jelaskan juga instrumennya. Bila kualitatif instrumen utama adalah peneliti, bila kuantitatif tes atau kuesioner.
Yang E itu teknik atau prosedur analisis data, itu menjelaskan langkah-langkah dan analisis data yang diperoleh dari pengumpulan data. Sesuaikan langkah-langkah dengan desain penelitian yang digunakan. Yang F, uji kebahasaan data, itu jelaskan tingkat keterpercayaan data yang diperoleh. Kuantitatif dengan validitas dan reliabilitas, kualitatif dengan kredibilitas, transferabilitas, dependabilitas, dan konfirmabilitas. Uji kebahasaan penelitian kualitatif menurut Croswell 2015 itu terdiri dari kredibilitas, itu yang pertama perpanjangan pengamatan, yang kedua peningkatan ketekunan, yang ketiga, triangulasi. Yang keempat, diskusi dengan teman sejawat. Yang kelima, analisis kasus negatif. Yang keenam, itu membaca. Nah, untuk yang B, itu transferabilitas, uraian yang rinci, jelas, sistematis, dan dapat dipercaya. Yang C itu dependabilitas, itu berisi berupa buku konsultasi, surat izin penelitian, analisis data pada lampiran, dan membuat kesimpulan pada bab 5. Yang D itu konfirmabilitas, cara mendokumentasikan seluruh data dan hasil kegiatan analisis data penelitian. Nah, kita masuk kepada artikel ilmiah hasil penelitian, di mana artikel hasil penelitian berupa ringkasan hasil penelitian yang disusun dengan sistematika, bahasa yang menarik, dan dengan gaya selingkung jurnal yang dituju menurut Bellman 2018. Yang A itu judul, diikuti nama penulis, instansi, dan email penulis. B. Abstrak dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris yang berisi masalah atau potensi penelitian, tujuan penelitian, metode penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan hasil penelitian, serta diikuti kata kunci maksimal 250 kata dan spasi 1. Yang C itu pendahuluan yang berisi latar belakang masalah penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Ditulis menyatu dan tidak dalam subbab. Yang D itu landasan teori, berisi teori yang benar-benar digunakan dalam penelitian sesuai dengan rumusan masalah yang diangkat. Yang E itu metodologi penelitian yang berisi metode penelitian, data dan sumber data untuk penelitian kualitatif atau populasi, dan sampel untuk penelitian jenis kuantitatif. Waktu dan tempat penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan validitas data, kesemuanya ditulis dalam bentuk paragraf dan dalam beberapa subbab. Yang F itu hasil penelitian. Pembahasan yang diawali dengan penjelasan hasil penelitian, kemudian dilanjutkan dengan pembahasan yang berisi perbandingan atau persamaan hasil penelitian dengan teori dan penelitian relevan disertai data penelitian minimal 6 halaman. G itu kesimpulan berisi tentang gambaran umum hasil penelitian yang merupakan jawaban dari rumusan masalah penelitian disertai saran dan rekomendasi. Dan H itu daftar pustaka ditulis dengan mencantumkan nama penulis, tahun terbit, judul buku, kota terbit, dan penerbit. Contoh, Nurmanzah 2012, langkah-langkah menulis jurnal ilmiah, Lubuk Linggau, Esta KIP, Press. Untuk pustaka yang diperoleh dari internet harus mencantumkan waktu mengakses alamat web, contoh noe.lii 2012. Cara cepat berhitung www.caracepatberhitung.php.com. Diakses pada tanggal 12 Desember 2012. Perlu diperhatikan bahwa daftar pustaka yang dicantumkan hanya terdapat dalam artikel atau sesuai dengan apa yang dikutip. Kita lanjut ke penulisan daftar pustaka. Model penulisan daftar pustaka itu ada 6. Yang pertama APA atau American Psychological Association, 2 Harvard,
Ketiga, IEE itu Institute of Electrical and Electronics Engineers. 4 itu MLA atau The Modern Language Association. Yang kelima itu Vancouver. Yang keenam ada Chicago. Contoh model sistem APA itu yang pertama ada buku. Contoh Hidayah Komaye titik 2019 menulis esai Jakarta Raja Grafindo. Yang kedua jurnal, kriterianya yang dimiringkan nama jurnal dan volumenya. Contoh Narmanzah and MZE dan Lustiani N 2017, Variety of Rhetoric and Political Speech President of the Republic of Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono and Joko Widodo in Educational File. Humanus 16 2 21 dan teknik penulisan ilmiah itu merupakan teknik menulis karya ilmiah dengan mengikuti kaidah ilmiah dan menggunakan bahasa tulis yang benar dan baku. Jenis kaidah ilmiah itu ada 3. Yang pertama kutipan, yang kedua format tulisan, yang ketiga penulisan daftar pustaka. Penulisan kutipan itu juga terbagi. Itu yang pertama kutipan langsung, mengutip sama persis dengan teks aslinya. Jenis kutipan langsung ini adalah ada kutipan langsung pendek, itu ciri-cirinya yang pertama tidak lebih dari 4 baris atau 40 kata. Kutipan diintegrasikan dengan teks, disajikan menyatu dengan teks. Jaraknya 2 spasi, kutipan diapit dengan tanda kutip. Sesudah kutipan selesai, diberi nomor urut jika menggunakan footnote atau catatan kaki, atau penanda body note, catatan pustaka. Contoh, ini bisa dilihat, ini contohnya. Ini adalah contohnya. Ya. Oke, kita lanjut ke kutipan langsung panjang. Itu memiliki ciri-ciri lebih dari 4 baris atau 40 kata. Kutipan dipisah dengan jarak 2 spasi. Jaraknya kutipan 1 spasi, tidak menggunakan tanda petik. Sesudah kutipan selesai, diberi nomor urut jika menggunakan footnote atau penanda body note. Kutipan menjorok ke dalam 5-7 ketukan. Jika kutipan dimulai dengan paragraf baru, kata kutipan pertama dijorokkan lagi 5-7 ketukan. Ini contohnya. Perkembangan informatika Indonesia di era 5.0 begitu cepatnya, terutama dalam pengembangan digitalisasi perannya dan pengembangan ekonomi. Menurut dari Bunte 2019, itu menjelaskan tentang peluang ekonomi digital Indonesia sebagai berikut. Peluang ekonomi digital Indonesia masih terbuka lebar. Hal ini didukung oleh fakta bahwa Indonesia menempati urutan keempat populasi terbesar di dunia. Usia produktif Indonesia berjumlah sekitar 191 juta penduduk atau 70,7% dari total penduduk. Dengan potensi tersebut, maka akan ada lebih banyak terobosan dan inovasi di masa depan. Termasuk yang kedua itu kutipan tidak langsung, mengutip dengan cara mengambil intisarinya dengan bahasa sendiri. Nah, aturan kutip tidak langsung itu yang pertama, kutipan diintegrasikan dengan teks, yang kedua jarak 2 spasi, yang ketiga tidak menggunakan tanda kutip, yang keempat sesudah kutipan selesai diberi nomor urut jika menggunakan footnote atau body note. Ini contohnya. Tujuan utama informatika menurut Dalimunte 2019 pada 32 ialah melakukan kajian tentang informasi dalam segala bentuknya yang mengarah pada klasifikasi, organisasi, representasi, penyimpanan temu balik, pemahaman, dan penggunaan informasi. Oke. Sini kita akan menjelaskan penulisan catatan pustaka body note. Itu yang pertama, jika nama pengarang dituliskan sebelum bunyi kutipan, ketentuannya yaitu buatlah kalimat sesuai dengan keperluan. Kemudian tulislah nama akhir pengarang,
Lalu tahun terbit, titik 2 ada nomor halaman dalam tanda kurung, baru kutipan ditampilkan baik dengan kalimat langsung maupun tidak langsung. Yang kedua itu jika nama pengarang dicantumkan setelah bunyi kutipan, ketentuannya yaitu buatlah dahulu pengantar kalimat yang sesuai dengan keperluan, tampilkan kutipan, kemudian sebutkan nama akhir pengarang, tanda koma, tahun terbit, titik 2 dan nomor halaman dalam kurung, dan akhirnya diberi tanda titik. Yang ketiga itu ketentuan 1 dan 2 berlaku jika bagi kutipan yang berasal dari suatu sumber yang pengarangnya 2 orang. Yang keempat, jika diperlukan lebih dari satu buku rujukan untuk kepentingan pendapatan tersebut dan buku-buku tersebut membicarakan hal yang sama. Penampilannya yaitu dengan nama akhir, koma, tahun terbit, titik 2, halaman, titik koma, penulisan kedua, dan lain sebagainya. Yang kelima itu jika nama pengarang lebih dari 2 orang, yang disebutkan hanya pengarang pertama dengan memberikan et al. Atau DKK beserta dan kawan-kawan di belakang nama tersebut. Yang catatan kaki atau footnote itu catatan kaki digunakan untuk menunjukkan sumber sebuah kutipan dan dapat juga memuat keterangan-keterangan lain terhadap teks. Pada catatan kaki terdapat nomor petunjuk yang sama dengan teks. Nomor penunjuk selain dengan angka dapat dilakukan dengan tanda estetik atau bintang. Prinsip pembuatan catatan kaki itu ada 5. Yang pertama, hubungan catatan kaki dan teks dengan menggunakan nomor urut penunjuk. Yang kedua, nomor urut dapat berlaku tiap bab atau ke seluruh karangan. Yang ketiga, teknik pembuatan catatan kaki itu sediakan tempat yang cukup pada kaki halaman, sehingga margin bawah tidak terganggu. Sesudah garis terakhir dari teks, diberi jarak 2 spasi, dibuat garis mulai margin kiri sebanyak 18 ketukan, turun 2 spasi dari garis tadi dan menjorok 5-7 ketukan dari margin kiri diketik nomor penunjuk. Sesudah nomor penunjuk 0,5 spasi ke bawah mulai diketik baris pertama catatan kaki. Jarak antar baris dalam catatan kaki adalah 1 spasi. Yang keempat adalah catatan kaki kutipan pertama yaitu nama penulis, ditulis biasa atau koma, judul buku dimiringkan, buka kurung, kota terbit, titik 2, penerbit, koma, tahun terbit, tutup kurung, koma, halaman yang dikutip. Halaman tersebut lebih dari 1 ditulis HH, sedangkan halaman yang dikutip hanya dalam 1 halaman ditulis H saja. Diakhiri tanda titik. Yang kelima ada daftar singkatan yang digunakan dalam catatan kaki. 1. IBID atau IBIDEM pada tempat yang sama dengan mencantumkan halaman yang dikutip bila berbeda dengan kutipan dengan sebelumnya. 2. OpCit itu opera Citarto yang yaitu karya yang telah dikutip pada halaman yang berbeda. Ketiga, logcheat itu tuh logo Citarto yaitu pada tempat yang telah dikutip pada halaman yang sama. Cara mudah dalam MS Word, letakkan kursor di tempat tulisan yang akan dikutip, klik reference, lalu insert footnote. Oke, sebentar guys, Oke, kita masuk kepada format penulisan ilmiah, itu ada 7. Yang pertama, kertas baiknya HPS berukuran A4, 21 kali 29,7 cm atau 70 sampai atau 80 gram. Yang kedua, kulit sampul digunakan kertas yang agak tebal. Yang ketiga, ukuran untuk tajuk 14 dan untuk huruf anak bab dan penjelasan lain menggunakan ukuran 12. Yang keempat, ukuran kertas dengan pola ukuran margin atas 4 cm, margin bawah 3 cm, margin kiri 4 cm, dan margin kanan 3 cm. 5. Jenis tulisan secara umum menggunakan Times New Roman. Yang keenam, spasi 2 untuk skripsi, tesis, dan disertasi. Untuk artikel jurnal dengan spasi 1,5 atau 1. Yang ketujuh, penomoran bisa menggunakan penomoran angka, Arab, atau gabungan angka dan huruf. Misalnya,
bab gunakan angka Romawi 1, 2, 3, anak bab tingkat 1 ABC atau 1,1, 1,2, 1,3. Kemudian anak bab tingkat 2, 1, 2, 3 atau 2.1, 2.2, 2.3, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada penulisan daftar pustaka. Itu ya sudah saya jelaskan tadi. Ada 6 APA American Psychology Association, Harvard IEE, MLA Vancouver, dan Chicago. Nah, ini merupakan contoh model sistem APA. Ini daftar pustakanya, format APA seperti inilah contohnya. Contoh daftar pustaka format MLA seperti ini. Sementara daftar pustaka dengan program Mendeley itu tuh kita bisa menginstal Mendeley di webnya. Oke. Mungkin segitu saja yang bisa saya jelaskan untuk UAS. Untuk melengkapi UAS saya, apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Apabila ada kelebihan, alhamdulillah. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Sampai jumpa di semester 2.